Berikut ini pembahasan soal simulasi KSNK atau OSNK Fisika SMA tahun 2022. Soal berikut ini berkaitan dengan gerak relatif dan gerak lurus beraturan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai soal ini, mari kita buat ilustrasinya. Pertama-tama di sini terdapat sebuah kapal yang berkecepatan 30 meter per second meninggalkan suatu pelabuhan. Kemudian pelabuhan ini mengirimkan sinyal secara bersamaan dari medium udara dan air. Misalkan pertama-tama kita tinjau terlebih dahulu sinyal yang melewati medium air. Di sini kita namai waktu untuk mengirimkan sinyal tersebut sebagai T1. Dan jarak dari pelabuhan ke tempat sinyal tersebut diterima oleh kapal saat melalui medium air kita namai sebagai S1. Selanjutnya dari soal diketahui bahwa kecepatan sinyal di udara sebesar 300 meter per second. Artinya adalah kapal ini bisa melaju lebih jauh lagi dari pelabuhan sehingga terdapat delta T antara lokasi pertama kapal tersebut menerima sinyal dari medium air dengan ketika dia menerima sinyal dari medium udara. Nilai dari delta T ini sebesar 12 second. Di mana nilai dari T1 ditambah delta T inilah yang dinamakan sebagai T2, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh kapal untuk menerima sinyal dari medium udara. Sedangkan jarak dari pelabuhan ke lokasi kapal saat menerima sinyal dari medium udara ini kita namai dengan S2. Lalu dari soal ditanyakan berapakah jarak antara kapal dan pelabuhan saat pertama kali menerima sinyal melalui air atau S1. Untuk ini kita coba analisis satu persatu dari saat pertama kapal ini menerima sinyal dari medium air, di mana S1 sama dengan kecepatan relatif. Karena di sini kita lihat bahwa kapalnya bergerak dan juga sinyalnya juga bergerak, maka di sini kita gunakan konsep dari kecepatan relatif. Sehingga kita tuliskan kecepatannya adalah V1, di sini maksudnya adalah V saat sinyal ini dikirimkan melalui medium air dikurangi dengan V kapal dikali dengan T1. V1-nya adalah 1500, V kapalnya 30, kemudian di sini kita peroleh hasilnya S1 sama dengan 1470 T1. Ini kita namai sebagai persamaan pertama. Sedangkan untuk jarak kedua atau S2 ini juga menggunakan konsep GLB kecepatan relatif, di mana V-nya kita masukkan persamaannya adalah V2, kecepatan sinyal melalui medium udara dikurangi kecepatan kapal atau VK dikali T2. V2-nya adalah 300, V kapalnya 30, kemudian kita kalikan dengan T2-nya adalah T1 ditambah 12. Sehingga diperoleh S2 sama dengan 270 T1 ditambah 3240. Nah, inilah yang kita namakan sebagai persamaan yang kedua. Kemudian untuk mencari nilai S1, di sini kita menggunakan persamaan V1 dikurangi VK dikali T1. Untuk itu kita pertama-tama harus mencari terlebih dahulu nilai dari T1. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan persamaan delta S, di mana delta S dicari dari S2 dikurangi S1. Untuk mencari delta S, kita lihat pada gambar, yaitu selisih antara S2 dan S1. Sehingga delta S ini kita cari dengan menggunakan persamaan kecepatan kapal dikali dengan delta T, sama dengan S2 dikurangi S1. Kecepatan kapal kita tahu dari soal adalah 30 meter per second, dikali delta T-nya adalah 12 second, sama dengan S2-nya kita lihat dari persamaan kedua, yaitu 270 T1 ditambah 3240, dikurangi S1-nya adalah 1470 T1. Lalu kita kalikan menggunakan persamaan matematika seperti biasanya ya, jadi 360 sama dengan 270 T1 dikurangi 1470 T1 adalah negatif 1200 T1 ditambah 3240. Lalu kita pindahkan negatif 1200 T1 ke ruas kiri, lalu kita sama dengankan dengan 3240 dikurangi 360. 1200 T1 sama dengan 2880. T1 sama dengan 2880 dibagi 1200 sehingga diperoleh nilai T1 adalah 2,4 second. Lalu kita masukkan nilai T1 ke persamaan S1 yaitu 1470 dikali T1 sama dengan 1470 dikali 2,4.
Hasilnya adalah 3.528 meter. Nah, karena dalam KSN kita diminta untuk menuliskan hasil akhir dengan satu angka di belakang koma, maka kita tuliskan 3.528,0. Demikian pembahasan kali ini. Salam no fisik.